Kencur berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu kancora, yang artinya adalah temu putih. Tanaman ini dapat tumbuh pada musim penghujanan, dan tanaman ini juga dapat ditanam dalam media pot, polybag, dan sejenisnya. Kemudian, tanaman kencur diduga berasal dari India dan menyebar luas ke daerah Asia Tenggara, serta Cina Selatan, bahkan sampai ke Australia Utara. Kencur dapat dijadikan sebagai bahan rempah, penyedap makanan, serta jamu untuk kesehatan tubuh, seperti melegakan tenggorokan, menambah nafsu makan, dan berbagai khasiat lainnya. Di dalam tanaman kencur terdapat senyawa tonikum yang berguna sebagai bahan penambah nafsu makan pada anak-anak. Selanjutnya, tanaman kencur memiliki nama latin yaitu Kaempferia galaga L. Merupakan tanaman rempah yang dapat dijadikan sebagai penyedap makanan dan obat-obatan herbal. Pada bagian rimpangnya terdapat kandungan minyak atsiri dan alkaloid yang berfungsi sebagai stimulan di dalam tubuh. Ciri morfologi tanaman kencur. Ciri khas dalam morfologi tanaman kencur dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain batang. Tanaman kencur tidak memiliki batang, akan tetapi memiliki banyak rizom yang bercabang dengan warna hitam keabu-abuan yang dapat tumbuh sekitar 30-70 cm, serta hidup secara perennial. Pada akar tanaman kencur berbentuk umbi berwarna putih kekuning-kuningan yang membulat atau memanjang, namun memiliki bau yang aromatis serta khas. Yang kedua, daun. Pada helaian daun terdapat daging, namun tersembunyi di dalam tanah. Daun ini tumbuh secara mendatar di atas permukaan tanah dengan bentuk besar eliptis atau bulat memanjang. Pada bagian tandan, bunganya dapat tumbuh di antara helaian daun yang terdiri dari 4 sampai 12 bunga berwarna putih dengan garis berbentuk violet. Kencur memiliki daun rimpang yang tenggelam di dalam tanah serta berada di permukaan tanah dengan warna hijau. Rimpang pada tanaman kencur tumbuh secara bergelombol. Jumlah daunnya sekitar 2 sampai 3 helai daun yang jarang ditemukan lebih dari jumlah yang telah disebutkan. Yang ketiga yaitu bunga. Pada tanaman kencur memiliki bunga yang berwarna putih, bau harum, serta terdapat 4 helai daun mahkota. Pada bagian tangkainya memiliki daun kecil dengan panjang sekitar 2-3 cm. Tangkai tersebut terdapat cabang api yang dapat tumbuh lebih dari satu tangkai dengan panjang sekitar 5-7 cm dan berbentuk bulat berluas. Bunga pada tanaman kencur berbentuk majemuk dengan susunan setengah duduk pada kutum berjumlah 4-12 buah, sedangkan pada bagian bibir bunga terdapat lembayung dengan warna putih yang lebih dominan. Yang keempat ada buah dan biji. Tanaman kencur memiliki rizom yang berada di dalam tanah. Pada bagian rimpang tumbuh secara berkelompok dan bercabang yang terdapat pada bagian induk tengah. Kulit ari tanaman kencur berwarna coklat, akan tetapi pada bagian dalam berwarna putih. Aroma yang dimiliki tanaman kencur sangat khas dan pada bagian rimpang berwarna kuning ketika masih muda, serta kandungan airnya lebih banyak dibandingkan dengan rimpang yang sudah tua. Yang terakhir adalah akar. Akar pada tanaman kencur tumbuh secara bergelombol dan memiliki cabang dengan serabut berwarna putih. Akar kencur tumbuh berdampingan dengan rizom atau rimpang berwarna coklat keputih-putihan. Akar tanaman kencur sendiri memiliki warna coklat yang agak keras dibandingkan dengan rizom atau rimpangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari tanaman kencur. Anatomi yang pertama, anatomi akar yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, tudung akar. Terdapat pada ujung tanaman, berfungsi sebagai pelindung yang senantiasa diperbaharui apabila merisistem akar primer didorong ke dalam tanah. Sel-sel pada tudung akar adalah sederhana dan membentuk jaringan parenkimatis homogen yang umurnya pendek, mempunyai struktur yang terus berkembang. Sel-sel tuanya
mati dan saling melepaskan ikatannya dan hilang digantikan dengan sel baru. Yang kedua, epidermis. Epidermis terdiri dari selapis sel, di antaranya sel-sel yang tidak terdapat di antara sel. Dinding selnya tipis dan mudah memasukkan air. Tak jauh dari ujung akar terdapat sel epidermis yang berbentuk pipa yang menjulang keluar. Sel-sel ini menjadi bulu akar. Yang ketiga, bulu akar. Sifat khusus dari epidermis akar ialah dinding sel yang tidak berkutikula, kurangnya kutikula dan bulu akar yang berfungsi sebagai organ penyerap. Bulu akar tidak berumur panjang, yang sudah tua dan mati akan digantikan dengan yang baru. Bulu akar ini melekat pada bagian-bagian tanah, menjadi satu dengan tanah, seolah-olah menambat tumbuhan di dalam tanah. Yang keempat, endodermis. Lapisan ini merupakan lapisan batang antara kulit dan bagian pusat. Di dalam dindingnya yang melintang pada bagian tengah terdapat bahan gabus hingga tak dapat dimasuki dengan air. Dinding-dinding endodermis yang sejajar dengan bagian tengah tidak mengandung gabus sehingga tidak merintangi jalannya air. Karena itu, jalannya air terpaksa melalui protoplas hidupnya. Protoplas ini dapat mengatur jalannya air. Kemudian yang kelima, silinder pusat. Bagian yang terpenting dalam silinder pusat ialah pembuluh-pembuluh ikatan pembuluh kayu yang tersusun atas jari-jari, letaknya bergiliran dengan ikatan bulu tipis. Di antaranya terdapat parekrim. Akar monokotil tidak bertambah besar di bagian-bagian yang lebih tua. Dinding sel endodermis bertambah tebal serta terendam bahan kayu, sehingga tidak dapat dimasukin dengan air. Akan tetapi beberapa yang letaknya berhadapan dengan bulu kayu, dindingnya tidak bertambah tebal dan memungkinkan air masuk dari kulit ke dalam bulu kayu. Selanjutnya, anatomi batang. Anatomi batang juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kulit luar. Kulit luar terdiri dari selapis sel, antara sel tidak terdapat. Bagian luar biasanya dindingnya lebih tebal. Dengan demikian, kulit luar melindungi jaringan-jaringan yang lebih lembut. Dinding luar kutikula diliputi semacam bahan gabus yang disebut kutin. Kutikula tidak dapat kemasukan air dan melindungi batang agar tidak cepat kering. Yang kedua, parenkrim. Parenkim berdinding tipis antar sel berguna untuk pemasukan gas, terutama zat asam yang perlu untuk bernafas. Terdapat juga rongga-rongga hawa yang lebih besar. Di lapisan luar, di bawah kulit luar terdapat jaringan penunjang guna menambah kekuatan tanaman. Yang ketiga, ikatan pembuluh. Pada tanaman monokotil, jalannya ikatan pembuluh tidak sejajar dengan muka batang. Dari daun ikatan pembuluh tersebut menuju ke tengah-tengah batang dan membelok dan dengan jalan serong menuju muka batang. Makin ke bawah ikatan pembuluh makin bertambah kecil. Di dalam penampang melintang tampak pembuluh-pembuluh besar di muka batang. Sedangkan di muka batang tampak pembuluh yang lebih kecil, letak ikatannya terbesar. Kemudian yang terakhir, anatomi daun yang terbagi atas beberapa bagian juga, yaitu yang pertama, epidermis. Epidermis menyelubungi jaringan daun sebagai lapisan pelindung yang hanya terbuka pada stomata dan hidatoda. Epidermis sangat penting karena jaringan mesofil sangat lunak dan mudah rusak. Fungsi epidermis ini adalah pelindung dari kekeringan, penunjang jaringan palisade, dan penyalur produk antara mesofil dan tulang daun. Yang kedua, mesofil. Jaringan fotosintetik antara epidermis atas dan bawah disebut jaringan mesofil dan tersusun oleh sel-sel parenkim berdinding tipis. Bentuk dan susunan sel mesofil bervariasi, tetapi pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sel palisade dan spon. Sel palisade, selnya memanjang dan
silindris, dan tersusun secara teratur berdempetan. Pada jaringan spons, bentuk selnya agak tidak teratur dan mempunyai rongga udara cukup besar. Kloroplas pada mesofil umumnya terletak pada seberang dinding sel. Yang ketiga, berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdapat di dalam tulang daun, bercabang banyak, pada beberapa cabang berhubungan membentuk sebuah jala. Di seluruh daun terdapat pipa-pipa kecil yang mengurus pengangkutan air dan bahan-bahan organik yang dibuat di dalam daun untuk disalurkan ke bagian-bagian lain. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan kandungan dan senyawa kimia dalam kencur. Kencur mengandung banyak zat dan senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan, di antaranya adalah pati, mineral, sineol, asam metilkanil, pentadekaan, asam sinamat, etil ester, borneol, campheparaummarin, asam anisat, alkaloid, dan gom. Etipemetoxisinamat merupakan komponen utama dari kencur. Dan kencur juga bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama, mengobati penyakit seperti hipertensi, rematik, batuk, sakit kepala, sakit gigi, sakit ma, nyeri dada, sakit perut, hingga radang tumor. Kencur bisa dikonsumsi untuk mengatasi gangguan tidur, stres, dan gangguan kecemasan. Yang kedua, mencegah karies gigi. Kencur bersifat antimikroba untuk menghambat perkembangan bakteri Lactobacillus acidophilus di dalam tubuh. Jika dibiarkan semakin banyak, bakteri tersebut menyebabkan kerusakan gigi seperti karies gigi. Yang ketiga, menambah nafsu makan. Khasiat ini banyak dirasakan anak-anak. Tak heran jika anak-anak suka mengonsumsi beras kencur, yaitu olahan jamu yang terdiri dari campuran kencur, beras, gula merah, dan asam jawa. Dan yang terakhir, manfaat kencur untuk kulit. Tanaman ini memiliki sifat anti-inflamasi dan antibakteri, sehingga bisa digunakan untuk mengatasi masalah kulit, di antaranya untuk mengendalikan produksi minyak berlebihan pada kulit wajah, mengencangkan kulit, menyembuhkan luka, dan perawatan wajah yang berjerawatan. Terima kasih.